Selama ini banyak cowok yang curhat kalau hubungannya dengan pacarnya nggak direstui oleh orang tua. Bahkan ada yang ditolak menjadi menantu dengan alasan yang berbeda-beda. Saya sebagai ibu yang punya anak cewek pasti akan melakukan hal yang sama kalau anak saya dekat dengan cowok. Atau ada yang ingin menikahi anak saya tapi dia bukan cowok yang baik. Di sini saya akan sedikit cerita dan berbagi pengalaman. Anggap saja curhatan saya ini mewakili para orang tua yang tidak merestui anaknya. Waktu kuliah semester akhir, anak saya dekat sama cowok. Sebut aja Roy. Mereka kenal karena kampus mereka bersebelahan di bilangan Jakarta Barat. Roy itu anaknya baik, sopan juga. Tapi nggak tahu kenapa saya kurang sreg. Saya bilang sama anak saya, boleh berteman tapi nggak berpacaran. Saat itu anak saya jawab iya. Tapi saya curiga karena makin kesini mereka terlihat makin dekat. Lalu waktu anak saya wisuda, sahabat-sahabatnya kan semua datang. Roy juga datang dengan temannya. Saya tanya sama anak saya, kenapa Roy datang? Apa dia orang yang spesial? Dijawab sama anak saya, cuman dekat biasa mah. Oke? Tapi setelah wisuda, mereka lebih sering, lebih intens untuk bertemu. Dan kebetulan anak saya teknik, jadi ada kerjaan freelance yang lebih banyak dikerjakan di rumah. Tetapi setiap hari Roy datang. Yang saya merasa sangat terganggu karena anak saya sedang bekerja. Tapi diajak jalan, diajak makan keluar. Bahkan kalau lagi meeting keluar atau harus ke lokasi tempat proyek anak saya kerja, Roy itu datang 30 menit sebelumnya. Saya tegur dia. Kenapa Roy harus mengganggu pekerjaan? Apa dia nggak kerja? Kenapa anak saya jadi nggak disiplin? Nggak seperti begitu caranya. Siang-siang yang lain bekerja, mereka malah main ke mall. Dengan usia-usia begitu, seharusnya lebih memikirkan masa depannya. Lalu saat anak saya diterima kerja di suatu perusahaan, kan sebelumnya ada wawancara, gaji berapa, dan waktu kerjanya bagaimana. Ya, kebetulan gajinya di atas UMR sedikit. Tapi baru 8 bulan bekerja, anak saya resign tanpa persetujuan saya dan tanpa minta pendapat saya. Saya kaget, tiba-tiba aja resign. Saya marah. Saya bilang, kenapa harus resign dari pekerjaan? Alasannya apa? Dijawablah, karena gaji segitu nggak cukup untuk biaya hidup. Mau gaji berapa? Masih belum punya pengalaman. Syukur-syukur dapatkan gaji di atas UMR. Ternyata Roy yang minta anak saya untuk resign. Setelah resign, tiap hari kerjanya makan tidur jalan, makan tidur jalan. Setiap siang selalu dijemput Roy. Lalu mereka punya usaha bareng. Saya tahu dimodali oleh orang tuanya. Tapi semuanya nggak ada yang benar. Semuanya nggak ada yang jalan. Yang buat saya makin senewan. Saya sering ribut. Usaha apa kalau nggak jelas begini? Saya cuma tanya anak saya, kenapa Roy nggak kerja aja sambil cari pengalaman? Lalu atau dia ambil S2-nya? Anak saya jawab, Roy mau biayai kuliahnya sendiri. Tapi kapan? Sementara dia laki-laki, dia harus lebih berpikir masa depannya.
Saya nasihati anak saya untuk lebih memikirkan masa depannya sendiri. Nggak usah ikut usaha atau bisnis Roy yang nggak jelas itu. Kasihan orang tuanya sudah memberikan modal banyak, tapi nggak ada yang berhasil. Jalan pun juga enggak, selalu berganti-ganti usaha. Satu aja dijalanin belum jelas, ganti lagi dengan yang lain. Saya hanya ingin anak saya bekerja sesuai bidang yang dia pelajari dan melanjutkan pendidikannya lagi. Anak saya menurut, saya bilang, ikutlah apa kata mama. Insting orang tua itu benar. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Kalaupun dia tidak setuju, pasti punya alasan yang kuat. Lalu saya bilang, kalau memang Roy serius, dia harus bisa membuktikan. Dia harus bisa berusaha. Dia harus bisa menunjukkan 4 syarat yang saya mau. Saya hanya ingin seiman dan agamanya baik. Oke, dia memang seiman. Dan yang kedua, akhlak yang baik. Mana ada orang tua di dunia ini yang mau punya menantu tukang judi, pemabok, dan tukang selingkuh. Roy mungkin tidak, tapi ada satu hal yang saya tidak suka. Dia berani dengan orang tua. Dia tidak mau mendengarkan apa kata orang tua. Dia melawan dengan orang tua. Memang dia nggak cocok dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Itu yang saya sangat berat untuk menerima dia. Lalu yang ketiga, pendidikan. Apalagi dia mampu. Dia harusnya punya pendidikan yang tinggi. Kalau tidak mampu, kita masih maklum. Karena harus cari uang untuk biaya kuliah. Tapi ini mampu. Tapi dia malas. Yang keempat, pekerjaan. Saya tidak minta harus punya pekerjaan yang maksudnya langsung jadi direktur, jadi manajer. Tidak, mulai dari bawah. Untuk mengambil hikmahnya. Atau kalau mau usaha, usahalah yang benar. Tapi kalau buat saya lebih bagus dia bekerja untuk mencari pengalaman. Dan yang terakhir, kalau bisa dia tidak pakai mobil, pakai aja motor datang ke rumah. Saya ingin tahu usaha dia. Tidak perlu berganti-ganti mobil, mau helikopter pun datang ke saya belum tentu mau menerima. Anak saya setuju dengan syarat yang saya kasih. Kita lihat, Roy berusaha atau enggak. Kalau Roy tidak berusaha, berarti dia tidak serius. Dia main-main. Lalu anak saya bekerja. Sama Roy dikejar terus ke kantornya. Mungkin anak saya gerah. Saya saat itu nggak tahu. Tiap hari katanya, dia datang ke kantor. Sampai nomor telepon, sosial media diblokir dengan anak saya. Karena lihat situasi seperti gitu, mungkin Roy ngadu dengan orang tuanya. Dan orang tuanya mulai mendekati saya. Saya cuma bilang, saya hanya minta itu saja. Syarat yang saya mau. Terus, saya tidak akan pernah mau menerima laki-laki yang tidak jelas pekerjaannya dan tidak patuh dengan orang tua. Itu modal utama. Apalagi Roy tidak selesai kuliah. Saat ini bukan waktunya lagi dia harus kuliah. Harusnya dia sudah S2 dengan usia yang begitu. Anak saya tidak bisa lagi menunggu karena usia untuk perempuan usia 27 itu sudah diambang, sudah tanda-tanda. Seharusnya waktu yang saya kasih kemarin, dia berusaha dong. Dia tahu kan saya tidak setuju. Akhirnya Roy datang ke saya juga. Dia bilang kalau hubungannya renggang dengan anak saya. Saya saat itu memang nggak tahu, anak saya tidak cerita karena memang saat itu pekerjaannya banyak. Roy bilang, dia hubungi anak saya susah sekali, semua diblok sama dia. Saya tanya kenapa, alasannya ribut kenapa.
karena dia nggak setuju anak saya bekerja. Loh, kok nggak setuju? Alasannya kenapa nggak setuju bekerja? Saya tanya. Roy jawab, kalau perempuan bekerja, Tante, kan kebanyakan selingkuh dengan teman kantornya atau banyak terjadi perselingkuhan. Saya bilang, Roy, Tante juga bekerja. Ibunya Tante juga bekerja. Adik-adik Tante juga bekerja. Tidak ada tuh. Kalau berselingkuh, biarpun ibu rumah tangga, biarpun pengangguran, kalau memang sudah niat berselingkuh, ya berselingkuh aja. Itu individu masing-masing, nggak bisa disamaratakan setiap wanita karir atau wanita bekerja itu pasti akan selingkuh. Jangan pernah punya pikiran seperti gitu. Lalu dia minta saya, mau melamar anak saya dan mau menghadap suami saya. Saya bilang sebelum ke suami saya, syarat yang saya minta itu dipenuhi dulu. Dia diam. Dia pulang. Datang lagi. Mungkin dia menghubungi anak saya susah lagi. Karena memang beberapa kali telepon juga saya nggak angkat. Saya pikir saya mengangkat untuk hal-hal yang nggak penting dibicarakan untuk apa. Dia bilang lagi kalau dia nggak setuju itu karena anak seorang perempuan yang bekerja, apalagi nanti menikah dan dia ingin menikah dengan anak saya, pasti akan melantarkan anak-anaknya. Saya bilang lagi sama Roy, bicara dengan orang yang salah. Saya kan juga bekerja, Roy tahu. Ibu saya bekerja, adik-adik saya bekerja. Anak saya nggak terlantar dan saya juga nggak terlantar. Keponakan saya juga tidak terlantar. Sampai sekarang pun di usia yang begini, saya pun masih memperhatikan anak saya. Alasan lagi yang berikutnya, Tante kan sekarang sendirian. Dia jadi diterlantarkan. Jadi nggak diurus orang tua. Apa yang diterlantarkan, Roy? Saya bilang, Tante lebih senang begini. Tante bangga punya anak yang bekerja daripada harus menganggur. Wanita zaman sekarang itu nggak musim di rumah, harus bekerja. Mumpung masih usia produktif. Kalau kayak Tante mungkin ya sudah nggak mungkin, siapa yang mau menerima dengan usia yang begini. Yang begini ini, yang tidak sepaham kita, Roy. Saya bilang begitu. Lalu saya bilang, lebih bagus Roy, fokus menyelesaikan kuliahnya dan fokus dengan usahanya atau bekerja. Jadi tidak punya pikiran yang macam-macam dan alasannya pun nggak yang aneh-aneh. Carilah alasan yang masuk akal. Lebih bagus pikirkan masa depannya di usia yang sebentar lagi mau menginjak 30. Laki-laki loh Roy, saya bilang begitu. Lalu saya bilang, sudahlah Roy, lupakan anak saya, biarkan anak saya melanjutkan untuk S2-nya. Kalau berjodoh, insya Allah pasti akan ketemu. Roy langsung jawab, buat apa kuliah Tante, nanti papa aja yang bayar. Ya saya nggak setuju dong. Kenapa harus papanya yang bayar? Saya malah ingin anak saya dengan hasil gajinya, dia biaya sendiri. Atau kalau dia punya suami, ya harusnya suaminya yang bisa membiayainya sendiri. Tidak mengandalkan orang tua. Karena walaupun saya punya anak tunggal, tapi saya tidak memanjakan anak saya. Beberapa tahun berjalan, Roy tidak membuktikan apapun. Tidak ada upaya apapun untuk mengambil hati saya. Akhirnya anak saya ngeliat sendiri dan dia memutuskan hubungannya dengan Roy. Dia pamit baik-baik dengan ibu Roy. Oke, saya bilang. Kita sudah lihat kan? Bahwa Roy menganggap ini semua main-main. Belum menikah aja sudah seperti gini. Bagaimana kalau sudah menikah, punya anak? Mau dikasih makan apa?
Roy datang berkali-kali ke saya memohon untuk saya menerima dia. Saya bilang, batas waktu sudah habis, Roy. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Umur anak saya sudah makin bertambah dan saya tidak mau menunggu lama-lama lagi. Lebih bagus, seperti yang sudah saya bilang, Roy fokus dengan masa depannya, bekerja dan selesaikan kuliah. Semoga dia mendapatkan istri yang jauh lebih baik daripada anak saya. Dan orang tuanya pun datang ke saya untuk meminta lagi. Saya bilang batas waktu yang saya kasih sudah habis. Saya ulangi lagi, kesempatan itu sudah tidak ada karena Roy tidak ada upaya apapun untuk menunjukkan dan mengambil hati saya. Saya bilang, lebih bagus dia mencari wanita yang lain yang lebih baik dan bisa menerima dia apa adanya. Karena saya sudah capek untuk membahas hal yang gak penting ini. Dan saya minta Roy untuk tidak menghubungi anak saya lagi. Tapi silaturahmi ini tetap terjaga.